Bab 957 Menyerbu wilayah Dewa Tianxing. Wilayah Dewa Tianxing. Langit cerah dan cerah, tidak berawan. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna merah darah melintas di langit, dan dalam sekejap, langit biru cerah berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Weng. Pada saat ini, di wilayah Dewa Tianyun, tiba-tiba bel berbunyi, dari dekat hingga jauh, menyebar ke seluruh wilayah Dewa Tianyun dalam sekejap mata. Suara peringatan. Master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat ke ujung langit, wajah mereka penuh keheranan. Sejak berdirinya peradaban-peradaban Tianxing, lonceng Tianxing yang digunakan sebagai peringatan belum pernah dibunyikan lagi. Selama bertahun-tahun peradaban Tianxing hampir tidak pernah menemui lawan, apalagi musuh asing yang menyerbu peradaban Tianxing, sehingga ketika Master peradaban Tianxing mendengar bel tersebut, mereka ragu apakah mereka salah dengar. Segera, di dalam peradaban Tianxing, aura kuat membubung ke langit. Saat ini, Sander Ye datang ke pintu masuk wilayah kehidupan Tianxing. Tapi saat ini, ada seorang lelaki tua berdiri di pintu masuk. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang. Biarpun dia sudah tua, dia sangat energik. Di belakang Sander Ye ada lautan darah yang tak terbatas. Di sekelilingnya, ada aura kekerasan dan niat membunuh yang luar biasa. Orang tua itu belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat. Orang tua itu melirik ke arah Yinia yang digendong Sander Ye di belakangnya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya, setetes darah tiba-tiba mengembun menjadi pedang. Jelek. Waktu dan ruang terbelah. Area ruang waktu di mana keduanya berada tiba-tiba berubah menjadi jaringan-jaringan aneh, dan kemudian, jutaan pedang jiwa tiba-tiba keluar dari jaringan-jaringan ruang waktu yang aneh tersebut. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba mata lelaki tua itu menyusut, tiba-tiba dia mengambil satu langkah ke depan, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, api langit berwarna merah darah tiba-tiba berubah menjadi pilar api setinggi 1000 kaki. Dia memukul Sander Ye dengan keras. Bang! Begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, pilar api setinggi 1000 kaki itu segera hancur dan berubah menjadi pecahan api yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah. Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengarahkan tangan kirinya sedikit ke depan, dan api langit yang lain terbang keluar dari ujung jarinya. Api langit ini berwarna merah darah lalu berubah menjadi pedang berwarna merah darah dan terbang di depan Sander Ye. Pedang ini begitu kuat sehingga dengan paksa mementalkan pedang terbang Sander Ye yang tak terhitung jumlahnya dan memburu dengan paksa di depan Sander Ye. Sander Ye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melambaikan lengan bajunya, dan pedang terbang keluar. Bang! Pedang api raksasa milik lelaki tua itu diblokir oleh pedang Sander Ye. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu menyipit. Saat ini, jutaan pedang jiwa sudah memotong-motong pilar api yang berubah dari api langit. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti badai yang dahsyat, dan saat itu datang ke depannya, pedang itu tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi pedang besar. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, tangannya mengepal erat, dan aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun, aura ini langsung tertahan oleh pedang Sander Ye. Saat pedang datang ke depannya, orang tua itu tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia memukul dengan seluruh kekuatannya. Bang! Orang tua itu terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya. Sander Ye mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat tiang api jatuh langsung dari langit. Sander Ye menunjuk pada saat yang sama, dan pedang yang terbuat dari sejuta pedang jiwa naik ke langit dan menebas tiang api. Bang! Pedangnya terhempas, dan tiang api jatuh lurus ke bawah,
tiba di depan Sander Ye dalam sekejap. Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya memburu dari tubuhnya. Bang! Saat suara ledakan bergema, Sander Ye terguncang hingga puluhan ribu kaki, namun pilar api masih belum hilang. Tidak hanya itu, juga mengguncang aura lautan darah tempat dia berada untuk bergoyang ke segala arah. Setelah Sander Ye berhenti, dia melihat ke langit. Di ujung langit, ada cermin merah menyala tergantung. Di samping cermin, berdiri seorang wanita berpakaian putih. Rambut panjangnya tergerai, dan dia berpakaian pakaian putih seperti salju mengenakan selendang kasa, hanya separuh wajahnya yang terlihat. Dewa Cermin. Peradaban Tianxing, ada dua dewa tertinggi, yaitu Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tianxuan, dan di bawah dua dewa tertinggi, ada 4 dewa utama. Masing-masing dewa utama membawahi dunia dewa, dan satu di depannya dia bertanggung jawab atas hal itu. Dewa Cermin di dunia Dewa Cermin. Cermin ajaib di tangannya adalah cermin ajaib Tianxing, salah satu dari 10 harta suci peradaban Tianxing. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dalam sekejap, lautan darah yang tak terbatas mengikuti, dan seluruh langit diwarnai merah. Dewa Cermin menatap Sander Ye di bawah dengan wajah tanpa ekspresi. Dia membentuk segel dengan tangannya. Setelah hening beberapa saat, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke bawah. Cermin ilahi Tianxing tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, pilar api meledak, jatuh dari langit, dan langsung mengenai cahaya pedang yang diubah oleh Sander Ye. Bang! Di langit, semburan api dan cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang jutaan kaki jauhnya. Lautan darah di satu sisi, lautan api di sisi lain. Kedua kekuatan itu terhenti di langit, saling bertarung. Pada saat ini, Dewa Cermin tiba-tiba mulai melafalkan mantra misterius. Dalam hati, dan cermin ilahi Tianxing di tangannya tiba-tiba terbang keluar manusia api yang memegang pedang besar yang menyala-nyala. Pria yang api itu menebas dengan pedang tajam dari atas ke bawah. Jelebi. Suara tajam ruang dan waktu bergema di seluruh dunia. Bang! Saat manusia api menebas, lautan darah tak terbatas di bawah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian Sander Ye mundur ratusan ribu kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, manusia api itu menebas ke arahnya dengan pedang lain. Pedang ini sangat cepat dan ganas saat Sander Ye melihat cahaya pedang itu sudah mencapai dirinya. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Pedang ini memiliki hampir 100.000 pedang yang ditumpangkan. Bang! Begitu kedua sinar pedang itu bersentuhan, mereka meledak dan hancur bersama dengan pedangnya masing-masing. Manusia api itu mundur ribuan kaki dan kemudian berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, dan pedang api lainnya mengembun dari tangannya. Di kejauhan, saat Sander Ye berhenti, dia kembali memegang pedang jiwa di tangannya. Manusia api itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, dengan sentuhan penghinaan di matanya. Itu adalah api langit, tapi bukan api langit biasa. Di alam semesta Tianxing, api langit dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain api langit biasa, api langit tingkat lanjut, api langit tingkat lahi, api langit ekstrim, dan api langit tertinggi. Ini merupakan api langit tingkat lahi. Setelah mencapai tingkat ilahi berarti api langit sudah melahirkan kecerdasan spiritual dan bisa berlatih secara mandiri, namun karena melekat pada Dewa Cermin dan berlatih di Cermin Tianxing, oleh karena itu, kekuatannya lebih kuat daripada api langit tingkat ilahi biasa. Tidak hanya itu, karena tidak memiliki emosi, maka amarah dan niat membunuh Sander Ye tidak bisa berdampak apapun padanya. Tentu saja api langit mengerikan yang dipancarkannya tidak bisa mempengaruhi garis keturunan dan jiwa pedang karya Sander Ye. Kalau orang biasa,
Kalau berada dalam jarak 10.000 kaki darinya, mereka akan terbakar menjadi abu. Namun, bisa dikatakan dia musuh bebuyutannya saat ini, karena tidak bisa membakar Sander Ye, garis keturunan dan jiwa pedang. Pada saat ini, manusia api tiba-tiba memimpin serangan. Dia bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala dan menebas ke arah Sander Ye di kejauhan. Di kejauhan, Sander Ye perlahan menutup matanya. Saat pedang yang menyala itu menghampirinya, waktu dan ruang di mana dia berada tiba-tiba menjadi ilusi. Detik berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Bang! Manusia api langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Saat dia mundur, satu demi satu pedang jiwa terus melesat dari ruang dan waktu di sekitarnya. Bang bang bang! Dengan setiap pedang jiwa yang ditebas, manusia api itu mundur setidaknya 10.000 kaki. Hanya dalam sekejap mata, manusia api itu sudah mundur ratusan ribu kaki, dan aura api yang memancar dari tubuhnya benar-benar ditekan pada saat ini. Namun pada saat ini, tiang api lain tiba-tiba jatuh dari langit. Bang! Cahaya pedang pecah, dan Sander Ye langsung diguncang mundur 100.000 kaki oleh tiang api. Begitu dia berhenti, bekas darah meluap dari sudut mulutnya lagi, tapi dalam sekejap, darah itu diserap oleh dirinya. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit, Dewa Cermin sedang memegang cermin Tianxing dan menatapnya. Pada saat ini, manusia api di kejauhan tiba-tiba meraung. Dengan raungan ini, dia berubah menjadi lautan api, dan kemudian dengan cepat menyebar ke arah Sander Ye. Sander Ye menarik pandangannya, dan dia mengambil langkah ke depan. Lautan darah yang tak terbatas tiba-tiba tersapu, dan menghalangi lautan api cahaya yang menghantam dengan keras. Lalu manusia api tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan sinar pedang api ribuan kaki jatuh ke arahnya. Pedang ini sepertinya hendak menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping, sangat menakutkan. Sander Ye tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Bang! Dengan tabrakan ini, manusia api itu langsung terlempar. Sander Ye tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, melainkan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, dan arena Dewa Cermin tiba-tiba berubah menjadi kisi-kisi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pedang jiwa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kisi-kisi itu. Melihat pemandangan tersebut, Dewa Cermin sedikit mengernyit. Saat menghadapi Sander Ye, dia tidak berani gegabah dengan keterampilan pedang ruang waktu yang aneh. Dia memegang cermin Tianxing tepat di depannya dan terus melafalkan mantra kuno di mulutnya dengan keras. Lalu, sinar cahaya cermin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar darinya. Dalam sekejap, pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sinar cahaya cermin yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian keluar untuk membunuh. Salinan cermin. Apalagi pedang darah itu ternyata diberkati oleh api langit, jadi aura serta kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang jiwa milik Sander Ye. Bang! Dalam sekejap, jutaan pedang bertabrakan dengan sengit di ruang dan waktu yang aneh ini. Dengan sengit, dalam sekejap, darah dan api yang tak terhitung jumlahnya terus berhamburan ke segala arah, dan seluruh dunia mulai berantakan pada saat ini. Cahaya darah dan pedang bertempur dan menemui jalan buntu di langit. Pada saat ini, ruang dan waktu di barat tiba-tiba mendidih, dan kemudian, aura kuat melonjak seperti gelombang dan dalam sekejap mata menabrak lautan darah tempat Sander Ye berada. Bang! Akibat tabrakan tersebut, Sander Ye yang sempat menemui jalan buntu dengan Dewa Cermin langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Dewa Tianfu. Seseorang di lapangan berseru. 4 dewa utama, ini satu lagi. Bersambung.